Ya saya ngomong apa adanya Mas, soalnya dia kan buat korban. Buat kebutuhan ibadah lah ya. Ya ibadah, saya takut Mas. Kalau saya dengan cara menghalalkan ya sudah sembuh kan nggak barokah ke saya. Betul Mas. Pak, betul. Bapak saya itu memang petugas IB yang dulu disebut mantri hewan. Tapi bapak sekarang sudah almarhum. Nah, jadi bapak saya sudah mendidik saya mulai SMP Mas. Saya itu kalau pelayanan diajak Mas Dimas, diajari gimana saya suka sapi terus. Jadi karena tiap hari ketemu sapi suka sapi. Setelah itu saya lulus SMA, iya. Lulus SMA karena nggak ada kegiatan masih saya dipeliharain sapi Mas. Dengan 5 ekor sapi saya dikasih tanggungan itu dulu. Jadi bapak saya memang petugas dulu. Prasejarahnya kawin suntik kalau di Jember bagian utara. Itu bapak saya. Mulai masih Brahman. Kalau dulu itu sapinya Brahman Mas. Brahman sapi putih ya? Putih. Peternaknya aja nggak mau dulu di IB. Nggak masuk akal kok sapi disuntik bisa hamil. Betul. Sampai betul. ada yang ngomong itu haram. Walah. Hukumnya. Jadi yang mau yang dikawin suntik itu dulu ya mungkin punya kepala desa. Terus kampungnya. Jadi yang mau itu aja, yang lain nggak mau. Murni Nggak mau. Sekarang berlomba-lomba. Jadi bapak saya itu dulu jarang pas aja. Iya, masih sapi putih dulu. Betul. Nah, kenapa kok di Indonesia dulu dicanangkan sapi putih? Kok limusin tuh belum ada? Soalnya sapi putih itu kan keunggulannya satu dengan letak geografis di sini kan ya. Sapi putih itu daya tahan tubuhnya lebih kuat. Penyakit terutama. Nah, tahan penyakit. Kedua, kalau indukan ya, nah, itu reproduksinya dia mudah adaptasi walaupun dia pakan jelek. Iya, pakan jelek. Kalau limusin, kalau indukan, kalau pakannya hanya jerami, nggak dihitung karena protein, vitamin, kawin-kawinan wis pasti. Tapi kalau peternak sekarang yang tradisional nggak lari ke sana kan. Nah, kenapa kok dilakukan sapi putih cikal bakalnya? Karena kalau sapi putih keunggulannya itu dengan pakan apapun dia jelek, dia bisa beradaptasi. Kenapa kok nggak cepet jadi? Yaitu karena manajemen pakannya dia salah. Long sapi barat tuh pakannya enak-enak, pakannya polar, gandum, jeraminya jerami gandum. Dibawa ke Indonesia dikasih jerami, masuk akal. Mau di IB karena dia kekurangan nutrisi, kan ya nggak bisa, nggak akan jadi. Ini yang terakhir Pak. Ya. Ini kan tentunya semakin hari dan semakin ke belakang. Ya. Pak Firman kan tentunya gak semakin melulu muda ya, tua akan menginjak masa tua ya. Ini betul, gimana betul. Harapan kedepannya? Harapan ke depan saya masih adalah nanti penerus saya. Nah, jadi seasonnya ada lagi. Nantinya ya mungkin kalau anak saya betul. Mau meneruskan profesi saya, ya mungkin saya akan pensiun menjadi pelayanan di masyarakat ya diganti anak saya mau fokusnya ke sapi aja wis karena wis otot kan karena umur sudah Mas. Betul. Kayak gitu. Ada orang yang berminat dengan sapi-sapi yang ada di sini, apakah boleh? Boleh, yang penting cocok dengan harga lah. Itu gitu. Yang seperti apa Pak marketingnya atau penjualannya yang bagaimana, atau harga jogrok, timbang atau bagaimana? Kalau saya lebih larinya ke timbang, lebih suci. Lebih fair play, lebih fair ya. Jadi sama puas. Sama puas. Sama puas. Untuk saat ini nih, maunya harga timbang berapa Pak?
boleh disebutkan kalau mau. Timbang itu kan macem-macem Mas. Iya. Ada timbang lapar. Oh iya. Nah, ada timbang kenyang. Nah, kalau saya timbang lapar mungkin 55.000. 55.000 timbang lapar ya? Per kilo. Siap. Seumpama kan? Iya. Kalau timbang kenyang ya mungkin 50.000. Kan kayak gitu. Bagi teman-teman yang berminat sapi-sapi yang ada di sini, sangat fair play sekali menggunakan dengan jasa timbangan ya, artinya boleh dengan harga timbang lapar tapi 55.000. Iya. Opsinya, ya, kenyang pun berapa? Ada 50.000. Ini sangat-sangat apa ya Pak? Sangat-sangat fair ya. Tidak ada keberatan di antara pembeli dan penjual ya. Iya. Gimana ceritanya? Pernah. Gimana ceritanya? Saya penasaran. Dulu kan peternak di Indonesia kan mengalami musibah di peternakan Indonesia, itu namanya kan PMK. PMK waktu itu memang mewabah kan, namanya virus. Betul. Itu suka dukanya peternak. Betul. Saya sudah mengalami juga. Gimana ceritanya Pak? Saya itu pernah punya sapi udah laku 75 juta dengan bobot 1 ton kurang 40 kilo. Kala itu masa PMK. Masa PMK. Terus kemudian itu sudah deal. Transaksinya udah deal. Deal dengan DP dengan 5 juta. Berarti udah akad deal ya. Akad deal, dapat 3 hari kena PMK, Mas. Aduh. Kayak gitu. Terus gimana? Terus saya konfirmasi dengan yang beli, Pak, sapinya itu sekarang kena PMK. Malah orangnya ngomong gini, coba Pak dirawat dulu, kan ini masih kurang, momennya kurang 25 hari. Mungkin dirawat, sudah sembuh, nanti sampean konfirmasi lagi ke saya. Saya rawat Mas. Betul. Gimana? Saya rawat sampai 20 hari nggak sukses. Nggak sukses. Nggak sukses. Apakah transaksinya dilanjutkan atau bagaimana? Ya saya ngomong apa adanya Mas, soalnya dia kan buat korban. Buat kebutuhan ibadah lah ya. Ibadah. Saya takut Mas, kalau saya dengan cara menghalalkan ya sudah sembuh kan nggak barokah ke saya. Betul Mas. Pak, betul. Jadi saya pending, saya gagalkan. Sampai istri saya ini gimana ceritanya Pak? Istri saya nangis terus. Nggak tega lihat sapi itu, karena memang kesayangan. Sapinya itu mulai kecil, dia hasil breeding sendiri. Berarti tanpa beli di pasar, jadi hasil peranakan sendiri lalu dirawat selama kurang lebihnya 4 tahun. Kesayangan istri. Sampai nangis ya. Sampai gak sayang nengadu. Iya, itu 1 bulan itu rawatnya. Namanya itu 4 tahun Mas. Jadi selama 4 tahun, selama belum ada PMK aman-aman aja. Aman-aman aja. Itu induknya sampai mati. Wah. Induknya mati itu. Mati karena PMK ya? PMK, dia beranak dapat 3 jam mati. Waduh. Anaknya Belgian Blue perempuan dapat 3 hari mati. Nah, itu yang kena anaknya anak pertama yang laku 75 itu. Jadi karena sudah kita wis pikiran macem-macem waktu itu. Waktu momennya momen kurban, sampai saya panggil kiai ke sini. Panggil kiai, gimana Pak? Karena saya nggak tega sapi ini, gimana kalau saya korbankan? Hukumnya gimana? Jangan Pak. Kalau sapi kurban tuh harus sehat. Betul. Sampean yang dosa. Betul. Nah, jadi udah pikiran carut marut waktu itu, wis down lah intinya kayak gitu. Jadi sapi itu saya jual dengan hanya harga 30 juta. 50% turunnya ya Pak ya? Ya, hilang berapa dari 75 ke 30? Hilang 45 juta hilang. Dari peristiwa tersebut ada pengalaman apa Pak? Peristiwa tersebut apa yang bisa dibuat pengalaman? Jadi namanya orang usaha ya, intinya gitu. Pasti ada pasang surut. Betul. Dari kejadian itu, musibah itu, betul Tuhan itu maha penyayang dan maha pengasih. Setelah selang berapa bulan Mas, dari harga yang 75 itu kan punya adik. Punya adik 2 ekor. Betul. Ya nggak ada angin, nggak ada apa.
ada salah satu farm turun ke sini beli itu. Mahal lagi. Mahal, yang satu laku 65 juta dengan bobot hanya nggak nyampe 800. Keren. Berarti- Udah nyampe 800. Iya. Intinya Pak, kita nggak boleh patah semangat dalam Oh, iya. berbisnis dan usaha. Namanya rezeki, siapa tahu Tuhan akan mengganti ya dengan Ya, lebih betul. besar dan lebih baik ya, Ya, ke betul. belakangnya begitu. Intinya ya, betul. Intinya gini Mas, kalau namanya usaha itu, kalau prinsip saya dengan istri saya, jangan pesimis. Betul. Jangan pesimis, apa adanya aja, mengalir apa adanya aja. Nah, jadi kalau kita mikirin laba terus Mas, Pusing. pusing. Nah, jadi laba yang diperolehkan untuk kita itu berarti rezeki kita. Takaran kita dan Iya. disyukuri aja. Iya, disyukuri aja. Kebanyak- Itu konsep kita. Jadi kita mau pelihara sapi pun kita tenang. Kebanyakan biasanya rata-rata basic peternak sapi itu kan kebanyakan untuk ambisius mendapatkan hasil yang tinggi atau Oh, bagaimana? nggak bisa Mas. Pengalaman saya itu Gerusa-gerusu sudah hampir 6 tahun lah di sapi ini. bisnis sapi itu. Perkembangan sapi itu memang beda-beda. Ah, beda. Pakan sama, perkembangan beda. Kayak gitu. Jadi nggak bisa kita tafsir. Ada pesan yang bisa disampaikan Pak mungkin Eh, buat peternak sapi Indonesia. Ya. Jadi saya sampaikan ya. Hmm. Jadi bagi peternak, jadi saran saya lah intinya kayak gitu. Janganlah berambisi. Ikuti alur apa adanya. Dan jangan pernah lupa dengan teorinya juga. Betul. Intinya kayak gitu. Jadi apa yang sudah dikasihkan ke jenengan itu ending rezeki sampean. Jangan patah semangat. Intinya kayak gitu.